mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang saya beri judul Memahami Roh Kudus. Memahami Roh Kudus. Understanding the Holy Spirit. Kita tahu pada saat Yesus sebelum mati, kita sudah mendengarkan pengajaran di dalam beberapa minggu terakhir bagaimana Yesus menjanjikan akan mengirim Roh Kudus. Dan kita tahu pada saat itu Yesus Kristus bangkit, Yesus tinggal selama 40 hari. Hanya di sini tidak disebutkan di dalam Alkitab di mana Yesus dan apa yang Yesus lakukan selama 40 hari sebelum Yesus terangkat ke surga. Namun saya percaya di dalam 40 hari itu Yesus sangat banyak menghabiskan waktunya dengan murid-muridnya. Amin. Yesus mengumpulkan kembali murid-muridnya yang sudah besar karena karena salib. Yesus mengumpulkan mereka kembali, dan saya percaya ada pengajaran, ada satu impartasi kuasa Roh Kudus yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan itu kita bisa lihat bagaimana setelah Yesus naik ke surga dan bagaimana Petrus mempunyai suatu kuasa yang luar biasa. Amin. Pada saat Yesus berjalan dan orang yang lumpuh dibangkitkan, bahkan bayangannya sendiri mampu menyembuhkan orang sakit. Itulah kuasa Roh Kudus. Kalau kita bisa melihat juga bahwa Alkitab ini diilhami oleh siapa saudara? Oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhami firman Tuhan ini. Jadi untuk itu, bila saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa campur tangan Roh Kudus, saudara tidak akan bisa mengerti. Amin. Bahkan pada saat-saat sekarang saudara mendengarkan firman Tuhan, oh iya, apa yang Roh Kudus katakan, ini yang terjadi, karena Roh Kuduslah yang memimpin kita di dalam kehidupan kebenaran demi kebenaran. Roh Kuduslah yang memimpin kita di dalam satu proses pertobatan, proses keselamatan. Roh Kuduslah yang memimpin kita di dalam satu proses dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Yang untuk itu saudara, kita akan percaya kita akan belajar untuk memahami Roh Kudus. Dan ini juga nanti akan saya bagikan berseri, karena kita tahu kita akan memberikan 1 bulan ini khusus untuk pengajaran Roh Kudus. Amin. Karena kita tahu pada saat Yesus sebelum naik surga, Yesus mencurahkan rohnya, yaitu hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Jadi saya percaya dalam 1 bulan ini setidak-tidaknya kita mengerti mengenai doktrin Roh Kudus. Kita tahu, kita sudah familiar dengan Tritunggal, saya tahu kita sudah familiar dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan mari kita sekarang belajar mengenai Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hadirat-Mu di pagi hari ini, di hari ini Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami sudah merasakan hadirat-Mu pada saat kami memuji Kau, menyembah Kau, pada saat kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu, hamba berdoa Engkau urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Mu berbicara di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kuduslah Tuhan, kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Oleh karena kuasa Roh Kuduslah Tuhan, kami senantiasa mendapat satu rema-rema yang baru. Oleh karena kuasa Roh Kuduslah Tuhan, kami pada saat ini mampu untuk berdiri dan terus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Bapa di dalam surga, kami berdoa
urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru yang dari Engkau, sehingga hamba-Mu ini Tuhan mampu untuk memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan hamba-Mu, please ampuni hamba-Mu dan biarlah kuasa darah-Mu menyucikan kami semua dari segala dosa dan kejahatan. Bapa dalam surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Saudara-saudara kasih, kita bisa melihat di sini sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan perintah atau Great Commission kepada murid-muridnya. Di sini saya akan baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat ke-20. Ini adalah firman Tuhan yang sangat familiar yang sering kita dengar mengenai Great Commission. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara-saudara, ini yang kita lihat, walaupun di dalam Alkitab tidak dijelaskan mengenai ketritunggalan Allah, namun di sini Yesus memberikan satu referensi ya, bahwa oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam apa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi jelas sekali di sini Yesus memberikan suatu tempat yang khusus kepada Roh Kudus. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana pelayanan Yesus dari mulai awal pelayanan bahkan sampai proses penyaliban, mati dan kebangkitan, semua itu adalah juga campur tangan dari kuasa Roh Kudus. Kalau kita bisa melihat juga di dalam Yohanes 1:14, firman itu menjadi daging. Saya percaya firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Roh. Roh itu menjadi daging. Kalau kita bisa mengartikan lebih jelas lagi di sini, katakan Yesus Kristus itu adalah Holy Spirit dalam bentuk daging. Yesus Kristus adalah Roh Kudus dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia. Karena Tritunggal. Bahkan kalau semuanya kita membaca di dalam Yohanes yang 14, 15, 16, karena begitu dekatnya Yesus dengan Roh Kudus, sampai kadang-kadang Yesus mengatakan Roh Kudus itu Bapa. Begitu dekatnya aku dengan Bapa, aku menjadi satu dengan Bapa. Begitu dekatnya antara Yesus dengan Roh Kudus, sampai katakan itu Bapa. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Ya jelas Roh Kudus adalah Bapanya dan juga Yesus, dan ada satu persekutuan yang sungguh menyatu antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus di sini. Saudara-saudara kekasih, itulah bagaimana Yesus memberikan tempat khusus kepada Roh Kudus. Kalau kita bisa melihat di sini bahwa sebagian besar umat Kristus mungkin mempunyai suatu pengetahuan mengenai Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, tapi bagaimana mengenai pengetahuan mengenai Allah Roh Kudus? Tidak banyak dari orang Kristen yang mungkin peduli dan mengerti, baik secara doktrin maupun di dalam pengetahuan suatu hubungan secara pribadi dengan Roh Kudus. Sebagian walaupun mereka tahu bahkan percaya mengenai Tritunggal, tetapi mereka tidak aware bahwa Dia, yaitu Roh Kudus, sungguh eksis, sungguh hidup di dalam kehidupan umat manusia. Dan bahkan ada banyak dari orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi mereka menolak baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan keberadaan Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudara kekasih, mari kita lihat secara terminologi mengenai Roh Kudus ini.
Saya akan bagikan di dalam 3 poin di sini, yaitu mengenai Roh Kudus, roh. Saudara-saudara kekasih, pengertian roh di sini adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh, tidak dapat dilihat secara mata jasmani. Roh itu adalah sesuatu yang pribadi, yang juga berbeda dengan tubuh. Tubuh mempunyai daging, mempunyai kulit, mempunyai darah, tetapi roh tidak mempunyai itu. Roh juga tidak mempunyai zat, misalnya zat oksigen atau hidrogen ataupun zat-zat yang lain, tetapi roh tidak mempunyai zat. Roh sendiri tidak bisa disamakan dengan suatu objek atau dilokasikan sesuatu tempat, atau juga dirasakan, atau juga mungkin sesuatu yang bisa ditimbang berapa beratnya, atau juga sesuatu yang tidak bisa dibedah, dilihat secara detail, tidak mempunyai bentuk. Itulah roh. Sekali lagi, roh tidak mempunyai daging dan tulang. Saya baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-39 di sini. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu, kalau dalam bahasa Inggrisnya spirit atau roh, tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi roh tidak punya daging dan tulang di sini. Kata roh yang kedua yaitu menandakan suatu kebebasan bergerak atau bertindak, suatu freedom of movement, suatu kebebasan untuk bertindak. Kalau kita bisa melihat mungkin daging kita, tubuh kita sangat terbatas untuk bergerak, tetapi roh itu sungguh bisa melewati ruang dan waktu. Dengan cara bagaimana saudara pada saat kita berdoa, katakan kita mungkin berdoa di sini, tetapi pada saat kita berdoa, roh kita bekerja, roh kita bisa nyampe kemana yang kita mampu, bisa nyampe ke orang-orang yang kita doakan seperti itu. Jadi mempunyai roh, mempunyai suatu pergerakan, suatu movement yang sangat luas, unlimited. Semakin kita bertumbuh di dalam roh, semakin kita mempunyai suatu kebebasan di dalam bergerak. Amin. Roh kita. Firman itu telah menjadi manusia. Kita juga lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 di sini juga ya. Firman itu menjadi manusia. Kita juga tahu di sini bahwa Yesus Kristus dikandung melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sendirilah yang memberikan suatu kuasa, kemampuan untuk menyalurkan menyalurkan Yesus yang dari surga itu melalui kuasa Kudus menjadi daging. Saudara-saudara kasih, pengertian yang ketiga mengenai roh di sini yaitu roh itu mewakili sesuatu yang energi, sesuatu ini juga saya katakan tadi, kendali atau pergerakan, suatu dinamis. Jadi roh itu tidak mempunyai zat, tidak dapat dirasakan dan dilihat oleh mata, tetapi roh mempunyai kebebasan dalam bergerak dan juga suatu energi yang vital. Makanya kalau seandainya kita yang merasa loyo gitu ya, yang merasa tidak bersemangat, semangat, spirit, semangat, jadi memberikan suatu energi, memberikan suatu energi vital, itu spirit, harus pergerakan, bergerak, lakukan sesuatu. Kita bisa melihat di sini di dalam Lukas 1 ayat yang ke-35 di sini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita bisa melihat juga di dalam
Matius 12 ayat yang ke-28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itulah bahwa kuasa Roh itu memberikan suatu power, memberikan suatu energi, dan memberikan suatu hasil yang luar biasa. Saudara-saudara, kita juga bisa melihat di sini bagaimana Roh juga memberikan sesuatu yang supernatural di sini. Saya akan baca saja di dalam Kisah Rasul 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat, yaitu pada saat pencurahan Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya di sini firman di sini tidak menjelaskan apakah tiupan angin atau seperti kayak lidah-lidah api masuk ke tempat tersebut, apakah mereka melihat cara mata mereka, atau mungkin mereka yang melihat di dalam alam seperti. Saya percaya itulah kuasa dari Roh. Nah, sekarang yang kedua, mengenai kudus. Apa arti kudus? Tadi kita sudah mengerti apa itu Roh. Sekarang apa itu kudus? Bukan kota kudus yang ada di Jawa Tengah. Amin. Kata kudus memiliki penekanan, yaitu mengenai kesucian. Kudus berarti terpisah dari yang umum atau yang biasa. Sepertinya ada Sunday materi, setiap minggu kita punya satu hari holiday, hari yang dipisahkan dengan hari yang biasa. Mungkin juga Holy Land, satu daerah yang dipisahkan dengan tempat-tempat yang lain seperti itu. Di dalam Hosea 11 ayat 9 ini juga firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Di sini Allah sendiri mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang berbeda dengan umatnya, Allah yang dibedakan dengan umatnya, karena Dia adalah Allah yang kudus. Kita juga bisa melihat di sini di dalam Keluaran 3 ayat 5. Lalu Ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kita bisa melihat bahwa ayat ini di mana Musa melihat kekudusan Tuhan. Kekudusan juga dikonotasikan sebagai suatu kemurnian dan kebenaran seutuhnya. Kemurnian dan kebenaran seutuhnya. Kita bisa melihat dalam Habakuk 1 ayat yang ke-13 di sini. Habakuk 1 ayat yang ke-13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lalu benar dari dia? Itulah saudara-saudara bahwa Allah Roh Kudus itu begitu kudus sampai Ia tidak bisa mentolerir orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan kelaliman. Karena di dalam kekudusan itu ada suatu kebenaran sepenuhnya, ada suatu kemurnian sepenuhnya. Yang lain juga mengatakan kekudusan lebih jauh mengekspresikan sesuatu yang tinggi mengenai kemuliaan dan keagungan. Amin. Yang pertama, kekudusan sesuatu yang terpisah dari yang umum. Kedua, di sini berbicara juga mengenai kebenaran dan kemurnian seutuhnya.
Dan yang ketiga ini mengekspresikan sesuatu yang tinggi mengenai kemuliaan dan keagungan. Kita bisa melihat dalam Keluaran 15 ayat yang ke-11, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Itulah pengertian yang ketiga maksud kekudusan. Kita bisa lihat di dalam firman-firman Tuhan maupun dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru bagaimana Allah bertahta dalam kemuliaan dan keagungan dan kemahakuasaan Allah yang juga melambangkan kekudusan. Kita juga bisa melihat di sini di dalam Yesaya 63 ayat yang ke-15. Yesaya 63 ayat yang ke-15. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Kita bisa melihat tempat Allah yang begitu agung dan mulia karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Di sini kita bisa melihat bagaimana Petrus mengekspresikan dari kekudusan Allah. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 di sini, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya percaya ini juga suatu pengalaman Petrus pada saat Petrus melihat bagaimana Yesus dimulaikan di dalam penglihatannya, di mana Yesus bertemu dengan Elia dan Musa. Ada suatu kemuliaan Allah terlihat di situ. Dan di sini juga suara itu kami dengar dan datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Saudara-saudara kasih, nama Roh Kudus itu sendiri adalah Roh kemuliaan. Nama Roh Kudus itu sendiri adalah Roh kemuliaan. Kita bisa melihat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14 di sini. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu. Saudara-saudara, bila saudara saat ini merasa saudara tinggal di dalam suatu lingkungan yang minoritas dan saudara merasa dikecilkan, saudara merasa dinista, firman Tuhan di sini, apakah kita harus berkecil hati, saudara? Apakah kita harus minder? Tidak. Di sini katakan berbahagialah kamu. Amin. Berbahagialah kita karena kita dinista oleh nama Kristus. Kita berbahagia karena apa? Karena Roh kemuliaan, Roh Kudus, yaitu Allah ada pada. Amin. Kita melakukan itu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan karena nama Kristus. Jadi kita bisa melihat di sini mengenai roh, apa itu roh dan apa itu kudus, Roh Kudus. Dan sekarang kita akan belajar mengenai kepribadian. Kita bisa melihat bahwa Bapa adalah Allah yang sebagai person, pribadi. Yesus juga adalah Allah sebagai person, yang pribadi, dan Roh Kudus juga Allah sebagai person atau pribadi. Tapi ketiganya adalah satu. Amin. Pribadi tunggal dan bukan jamak. Allah adalah Allah Kudus menjadi pribadi tunggal dan bukan jamak, juga sangat unik. Kita bisa melihat di sini di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani,
baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu mengayomi kita semua. Roh Kudus mengayomi gerejanya, Roh Kudus mengayomi kita pribadi lepas pribadi, dan kita semua berasal dari satu roh, yaitu apa saudara? Roh Kudus. Pada saat saudara dan saya lahir kembali, pada saat saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah dengan waktu yang bersamaan mengirimkan rohnya, Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membimbing kita hari lepas hari. Roh Kudus juga yang membukakan kesalahan-kesalahan kita supaya kita bertobat dan berbalik ke jalannya. Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ada banyak firman Tuhan yang Paulus tulis di dalam buku-bukunya supaya kita saling mengasihi satu sama lain, supaya kita saling mendoakan satu sama lain, supaya kita mengcover satu sama lain, karena semua dari kita mempunyai satu roh, yaitu Roh Kudus. Pada saat saudara melayani saudara seiman yang lain yang berkekurangan, yang sakit, yang apapun, saudara baik secara langsung atau tidak langsung melayani Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan mereka, juga yang tinggal dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sungguh sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk hidup saling mengasihi, terutama di dalam kehidupan orang-orang beriman, dan di mana Roh Kudus ada di dalam setiap hati, pikiran, hidup orang-orang yang percaya padanya. Kita juga bisa melihat di sini di dalam Markus 8 ayat yang ke-38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara-saudara kekasih, ada satu perbedaan antara Roh Kudus dengan malaikat-malaikat kudus di sini. Roh Kudus yaitu satu pribadi, sedangkan di sini malaikat-malaikat kudus, malaikat-malaikat yang melayani orang-orang kudus, yaitu dalam bentuk jamak. Ada satu perbedaan di sini. Allah Roh Kudus adalah Allah personal, unik. Kita bisa juga melihat di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Nah, di sini juga sudah saya jelaskan bahwa ada juga roh yang melayani, di mana itu adalah roh-roh malaikat yang melayani kita, tapi sangat berbeda dengan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang di mana Allah pribadi yang sangat unik. Saudara-saudara kasih, jadi Roh Kudus adalah sumber dari semua kebebasan dan kuasa di dalam semua kebenaran dan kemurnian seutuhnya. Tidak ada yang menyamainya. Kalau saya urut dari yang pertama, Roh Kudus, pengertian roh dan pengertian kudus dan pengertian pribadi, bisa saya artikan di sini pengertian dari apa itu Roh Kudus adalah sumber dari semua kebebasan dan kuasa. Jadi pada saat saudara menginginkan ada kuasa dari Allah, saudara harus datang kepada sumbernya, yaitu Roh Kudus. Pada saat saudara menginginkan suatu kebebasan, terlepas dari kuasa-kuasa dosa, terlepas dari kuasa maut, terlepas dari kuasa-kuasa roh jahat apapun, simpan saja saudara minta kepada sumbernya, yaitu Roh Kudus. Juga di sini dalam semua kebenaran dan kemurnian seutuhnya, pada saat saudara lapar akan kebenaran, haus akan kebenaran dan kemurnian hati, hidup di serasa dimurnikan, simpel saja saudara harus datang kepada sumbernya, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Roh Kudus adalah Allah. Dan sungguh kita
adalah kekristenan bukanlah suatu agama yang mengikuti terus-menerus mentaati apa, tapi kekristenan adalah suatu pertumbuhan kerohanian. Kekristenan adalah suatu hubungan antara manusia dan Allah, dan bukan melakukan suatu simply sakramen-sakramen, melakukan tindakan-tindakan ibadah, tapi jauh lebih dari itu, yaitu melakukan suatu hubungan sehingga kita terus bertumbuh dan menjadi satu dengan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara kasih juga di dalam Hosea 11 ayat yang ke-9 di sini, juga yang saya sambung di dalam Keluaran 3 ayat 5. So aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Aku tidak datang untuk menghanguskan. Tadi juga sudah saya baca. Saya sambung dari Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tadi juga sudah baca ini. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, tidak baik Buddha maupun mereka, telah dibaptis di satu roh, dan semua diberi minum dari satu roh. Jadi itu saudara-saudara, bahwa kita perlu untuk mengerti mengenai Allah Tritunggal Roh Kudus ini. Amin. Untuk Jumat depan dan Jumat berikutnya saya juga akan sambung mengenai memahami Roh Kudus ini. Amin. Siapa yang bisa berkati? Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman pagi hari ini, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau sudah ajarkan kami mengenai pribadi Roh Kudus yang sungguh mempunyai suatu peranan yang sangat penting di dalam suatu penciptaan, di dalam suatu pembentukan, bahkan di dalam suatu pemurnian dan kedewasaan. Bapa di dalam surga, kami berdoa di dalam nama-Mu. Kami sambut Roh Kudus-Mu di dalam hati kami. Kami sambut Allah Roh Kudus-Mu untuk memberikan suatu kuasa, suatu motivasi, suatu kebebasan di dalam melakukan pergerakan di dalam kehidupan kerohanian kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu, Tuhan, bahwa kuasa Roh Kudus-Mu itu juga, Tuhan, yang akan mampu untuk mengalahkan setiap kedagingan kami, Tuhan, yang mengalahkan setiap kemalasan, mengalahkan setiap keignoran di dalam pikiran kami. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa pribadi Roh Kudus adalah suatu pribadi yang mempunyai kebenaran dan yang mempunyai kemurnian seutuhnya. Bapa di dalam surga, kami percaya kepada pribadi Roh Kudus, dan kami sambut itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sampai ketemu di waktu-waktu yang mendatang. Amin.